balik lagi ke video aku. Kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Nah, ini kita masih gunain data yang sama, yaitu 20 sampel. Item pertanyaannya untuk X1 10, untuk X2 juga 10, X3 juga 10, dan sudah ada total-totalnya. Sampai Y ya. Nah, untuk uji asumsi klasik itu ada 4. Uji yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heterokedestisitas, dan yang ketiga ada uji multikolonialisme, dan yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi itu jarang digunakan, tapi di video ini aku bakalan jelaskan sampai uji autokorelasi. Nah, yang pertama, kita bakalan melakukan uji normalitas. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Analyze, Regression, Linear. Kita klik. Nah, di sini kita juga cuma menggunakan totalnya saja. Untuk total X1 kita ke kolom independen karena X1 ini adalah variabel independen. Untuk X2 juga di independen karena dia variabel independen. Untuk Y ke kolom dependen karena dia adalah variabel dependen. Kita klik statistik. Kita centang yang estimate, model fit, descriptive, dan collinearity diagnostic. Untuk yang residual kita klik Darwin-Watson dan case-wise diagnostic. Kita klik continue. Di plots kita pakai Zeprat, kita transfer atau kita pindahkan ke kolom X. Untuk S-resid itu ke kolom Y. Standardized residual plots kita pakai histogram dan normal probability plot. Kita klik continue. Di SAP kita centang residual unstandardized. Kita klik continue. Option seperti biasa mengikuti model dari SPSS-nya. Style kita kosongkan. Bootstrap juga dikosongkan. Kita klik OK. Nah, ini datanya akan diolah untuk uji regresi. Nah, datanya udah keluar untuk uji regresi. Uji regresi itu bisa untuk uji asumsi klasik, uji normalitas, kita bisa baca regression di histogram. Dan normal P plot of regression standardized residual atau normal probability plot of regression standardized residual. Nah, data dapat dikatakan normal jika bentuk lonceng dari histogram ini, histogram kita baca di sini ya, bagian diagram. Kalau bentuk lonceng dari histogram ini berbentuk gunung sempurna, dia dapat dikatakan datanya normal. Untuk diagram normal probability plot of regression standardized residual, data dapat dikatakan normal jika data-data yang kita gunakan itu dia berotasi atau menyebar di sekitar garis diagonal. Ini garis diagonal nih. Dia datanya menyebar di sekitar garis diagonal, tapi ini ada sedikit ketidaknormalan karena dia menyebarnya menjauh dari garis diagonal. Terus ada satu cara lagi untuk membaca data kita normal atau tidak, itu menggunakan tabel one sample KS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Caranya gimana? Kita keluar dulu dari output, kita ke analyze, selanjutnya non-parametric test, Legency Dialog, one sample KS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Analyze, non-parametric test, Legency Dialog, dan one sample KS. Kita klik continue. Nah, di sini kita pakai yang unstandardized residual. Kita pindahkan ke test variable list. Kita exec. Ini kita klik asymptotic only.
continue, test distributionnya normal, optionnya kita kosongkan. Optionnya kita pakai missing values exclude case test by test kalau misalnya belum dicentang. Ini kan sudah ngikutin dari aplikasinya. Jadi kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini hasil non-parametric test, tabel 1 sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, data kita dapat dikatakan normal jika nilainya di atas 0,05. Ini nilai dari data kita, dari asymptotic signifikannya, itu 0,1, di atas 0,05. Jadi, test distribution is normal. Jadi, data dapat dikatakan normal. Itu untuk uji analisis, uji asumsi klasis, untuk uji normalitas. Nah, untuk uji heterokedastisitas, itu kita baca tabel scatter plot. Di sini ada dua cara, pakai scatter plot sama tabel satu lagi. Itu untuk tabelnya kita transform dulu datanya menggunakan residual 2 bacanya. Yang pertama aku jelasin yang scatter plot dulu. Nah, scatter plot ini data dapat dikatakan tidak terkena heterokedastisitas jika penyebaran data atau yang bulat-bulat ini itu, jadi data kita itu dapat dikatakan tidak terkena heterokedastisitas kalau penyebaran data atau yang bulat-bulat ini itu ada di bawah, ini kan ada 0 nih, kalau ditarik garis lurus itu data kita menyebar ada di atas 0 dan di bawah 0. Jadi data kita itu tidak terkena heterokedastisitas. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita keluar dulu dari hasil outputnya. Kita ke transform, compute variable. Ini kita target variabelnya R2. Kita klik di numeric expression. Ini nggak boleh kita klik manual ya. Ini harus dari item yang ada di SPSS. Kita klik all, ABS. Ini kita masukin data dari unstandardized residual, kita pindahin. Ini ABS, press. Nah, selanjutnya kita klik OK. Datanya sudah di-execute, sudah keluar. Kita bisa lihat di sini. Apakah sudah ada variabel baru nih, variabel res2. Kita akan melakukan pengujian untuk uji heterokedastisitas untuk cara baca yang kedua. Itu kita klik analyze. Regression, linear, nah dependent total Y itu kita keluarkan, kita masukin yang residual 2. Kita ke statistik, deskriptif kita hilangkan, collinearity diagnostik hilangkan, Darwin-Watson hilangkan, case-based diagnostik hilangkan, kita klik covariance matrix. Jadi yang diklik di statistik itu cuma model fit, estimate, dan covariance matrix. Continue. Untuk plots ini kita kosongkan, jadi ini kita kembalikan ke tempat asalnya. Histogramnya juga nggak usah kita centang, kita continue, save, kosongkan, nggak usah kita centang, continue, option, style, bootstrap tetap seperti biasa, oke. Nah, hasil regression yang kedua itu udah keluar. Di sini ada tabel sekarang koefisien. Di sini ada tabel koefisien. Nah, data itu dapat dikatakan tidak terkena heterokedastisitas jika nilai signifikan. Ini nilai signifikannya untuk total X1, nilai signifikannya 0,9, X2 0,6. Nah, data dapat dikatakan tidak terkena heterokedastisitas jika nilai signifikannya di atas 0,05. Ini kan 0,9 sama 0,6. Di atas 0,05. Jadi, data kita itu tidak terkena heterokedastisitas. Ini kita balik ke hasil regression yang pertama.
Kita akan baca uji multikolonialisme. Data dapat dikatakan tidak multikolonialisme jika nilai tolerance atau nilai ini itu di bawah 0 atau sama dengan 0. Nah, ini kan datanya 0,1, 0,1. Berarti dia tidak terkena multikolonialisme. Tapi kalau ternyata nilainya 1,1 atau 2,1, berarti dia terkena multikolonialisme. Sedangkan hasil dari pengujian kita nilai toleransinya itu cuma 0,1. Berarti data kita tidak terkena multikolonialisme. Cara yang kedua, kita lihat kolom FIF. Kalau nilai FIF-nya 1 atau di bawah 10, dia tidak terkena multikolonialisme. Tapi jika nilai FIF-nya ini sama dengan 10, berarti data kita terkena multikolonialisme. Uji terakhir, uji autokorelasi itu pakai tabel model Sumari di kolom Darwin-Watson. Nah, rumusnya itu adalah DU dikurang DU lebih kecil dari DW atau Darwin-Watson lebih kecil dari 4 dikurang DU. Cara membacanya itu kita pakai tabel Darwin-Watson. Ini dia tabelnya. Gimana cara baca tabel ini? Itu kita lihat K-nya. N ini adalah jumlah sampel kita, berarti sampel kita 20. Kita bacanya di sini. Terus nilai K kita itu berapa? Nilai K itu kita dapat dari jumlah variabel kita. Ada yang teori yang menyatakan jumlah variabel bebas sama variabel terikat. Ada juga yang menyatakan jumlah variabel bebasnya aja. Nah, di sini aku bakalan pakai jumlah variabel bebas dan terikat. Jumlah variabel bebasku tadi ada 2, yaitu X1 dan X2. Dan variabel Y-nya itu ada 1, berarti ada 3. Aku bacanya di K3. Ini ada nilai DL dan nilai DU. Kita pakainya DU karena rumusnya DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 dikurang DU. Ini untuk data aku. Nilai DU-nya adalah, kita lihat di kolom ini, nilai DU-nya 1,6763. Untuk dengan sampel tadi 20 ya. Kita balik ke hasil output SPSS. Ini nilainya 1,6763. Kita balik ke hasil output. Nah, ini nilai Darwin-Watson-nya 2,2. Tadi kan 1,6763 atau 1,6. Rumusnya DU lebih kecil dari DW. DW lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, nilai DU-nya tadi kan 1,6. Sedangkan nilai DW aku atau Darwin-Watson aku 2,2. Berarti lebih kecil nilai DU dari DW-nya. Nah, terus kalau selanjutnya itu 4 dikurang DU, berarti nilai 4 ini dikurangin DU, hasilnya 2,3. Nah, 2,2 lebih kecil dari 2,3, berarti data kita tidak terkena autokorelasi. Jadi begitu cara baca uji asumsi klasik. Sampai di sini dulu. Terima kasih karena udah mengikutin. See you.